Selamat pagi dan selamat datang pada acara peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022, Senin 3 Januari 2022. Selanjutnya peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 ditandai dengan penekanan layar sentuh dan penandatanganan sertifikat. Penekanan layar sentuh oleh Presiden Republik Indonesia sebagai tanda peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022, dan kita akan hitung mundur bersama. Masih ada beberapa waktu. Kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Ya, demikianlah perdagangan Bursa Efek Indonesia 2022 telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya penandatanganan sertifikat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 oleh Presiden Republik Indonesia. Dan hadirin, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kebersamaan, gotong royong inilah modal kita. Kalau kita lihat juga yang berkaitan dengan ekonomi, saya kira pemulihan ekonomi kita ini cukup kuat, neraca dagang kita surplus 34,4 miliar US dollar dalam 19 bulan. Surplus terus, belum pernah kita mengalami seperti ini. Ekspor kita juga naik year on year 49,7%, impor juga naik, bahan baku, bahan penolong 52,6%. Dan ekspor kita kenapa naiknya setinggi itu? Salah satunya karena kita hentikan ekspor raw material, ekspor bahan mentah dari minerba kita, yaitu nikel. Yang saya lihat biasanya hanya 1 sampai 2 miliar, kemarin akhir tahun sudah hampir mencapai 21 miliar, 20,8 miliar US dollar. Saya kira keberanian kita men-stop itu hasilnya kelihatan, oleh sebab itu kita akan lanjutkan dengan stop boksit, stop tembaga, stop timah, dan yang lain-lainnya. Hilirisasi menjadi kunci dari kenaikan ekspor kita. Dan kalau kita lihat ranking competitiveness kita juga naik 3 peringkat. Dalam posisi yang sangat berat seperti 2021, kita bisa naik 3 peringkat ini juga patut kita syukuri. Di bisnis 37 ranking kita, di digital business 53, ini naik 3 peringkat semuanya. Kemudian kalau kita lihat juga indikator konsumsi, indikator produksi juga menguat. Keyakinan konsumen kalau bandingkan dengan Maret yang 113,8, November kemarin sudah 118,5. Kemudian spending index juga sudah naik ke 120,5. Kemudian purchasing manager index manufaktur, PMI kita juga sudah naik, sudah di atas sebelum kita pandemi 51, sekarang sudah masuk ke angka 53,9. Optimisme melihat angka-angka seperti ini harus kita tunjukkan. Kemudian konsumsi listrik sudah tumbuh juga 14,5 dan 5,7 untuk industri, 14,5 untuk bisnis, 5,7. Angka-angka seperti ini harus kita lihat. Harian saya dapat angka-angka seperti ini. Inilah yang harus kita tingkatkan di tahun 2022
meskipun kita tahu masih akan banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, baik Omikron, baik kenaikan inflasi, baik nanti tapering off, baik kehilangan kontainer di mana-mana, baik negara-negara lain yang mengalami kelangkaan energi, yang ini akan mengganggu mungkin ekspor kita. Saya kira tantangan-tantangan itulah yang akan kita hadapi, dan saya meyakini dengan semangat kerja keras kita bersama, tantangan-tantangan itu akan bisa kita lalui dengan baik. Kita juga patut bersyukur, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua OJK, bahwa di bursa sekarang ini ada kenaikan IHSG di 2021 dengan return 10,1%, ini sebuah angka yang lumayan tinggi, dan kalau dibandingkan dengan Filipina, dengan Malaysia, dengan Singapura, kita juga masih yang paling atas. Singapura di 9,8, Malaysia minus 3,7, Filipina minus 0,2%, kita di 10,1%. Ini juga patut kita syukuri.